Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang efek dan preset. Nah, sebelum itu saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara menggunakan adjustment layer pada tutorial-tutorial sebelumnya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat project baru menggunakan efek dan preset. Kemudian kita akan mencoba untuk kita akan mencoba untuk mengeksplor beberapa fitur yang tersedia di terutama di bagian ini, efek dan preset ini gitu. Nah, sekarang saya akan mengimport sebuah video. Silahkan bikin project baru. Saya akan masukkan sebuah footage baru. Oke, saya tarik, kemudian saya masukkan ke bagian panel ini. Nah, kita akan melihat di sini ada video baru, ada footage baru. Oke, langsung saja kita tarik ke bagian ini, ke bagian layer panel atau di timeline ini. Kemudian di timeline akan muncul layer seperti ini. Nah, sekarang kita punya sebuah video. Kita ingin memberikan sebuah efek terhadap video ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, itulah yang nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, yang menarik dari nonton video atau film itu adalah biasanya kita menikmati efek-efek khusus gitu, efek-efek khusus yang disediakan dalam sebuah film. Nah, After Effects ini salah satu software yang mempunyai banyak koleksi efek, jadi tidak semua efek akan saya bahas di sini, nanti cuma ada beberapa efek saja. Akan tetapi paling tidak kalian bisa tahu bagaimana cara menggunakan efek-efek yang telah disediakan di After Effects ini. Nah, untuk pemberian efek kita langsung saja di bagian properti panel ini. Di sini sebenarnya ada banyak banget pilihan-pilihan. Kita scroll gini ya. Nah, kita cari efek dan preset. Pak, kalau nggak ada gimana? Kita ke Windows, kemudian cari efek preset, efek mana preset? Ini diaktifkan dulu. Kalau ini belum aktif silahkan diaktifkan, nanti otomatis akan ada di sini. Nah, oke, selanjutnya kalau kita sudah ketemu nih efek dan preset, maka di sini akan ada banyak sekali pilihan efek dan preset yang bisa kita gunakan, mulai dari animation preset sampai utility preset. Ada banyak sekali, silahkan nanti dicoba satu persatu kalau sempat. Nah, sekarang ada teknik utama yang biasanya kita gunakan untuk kasus ini. Biasanya itu kita menggunakan masking. Nah, pada video sebelumnya saya menjelaskan misalkan kita memberikan efek, ini bisa efek yang kita cari ini bisa kita cari di sini dulu di efek dan preset. Nah, kemudian baru kita tarik ke sini, kita tarik ke ke video yang akan kita edit. Nah, seperti itu. Permasalahannya adalah di video setelah itu saya menjelaskan bahwasanya kita bisa menggunakan ini, adjustment layer. Nah, lebih tepat yang mana? Sebaiknya lebih sebaiknya kita menggunakan adjustment layer. Jadi efek itu ditumpuk di adjustment layer saja. Video aslinya biar tetap seperti aslinya, jadi nggak usah diedit lagi. Yang kita edit cukup adjustment layernya. Contoh nih, saya kasih sebuah contoh. Oke, nah di sini saya punya ini ya, ini namanya apa? Di composition panel ini saya punya sebuah video, dan video itu mau saya kasih efek. Nah, cara seperti apa? Biasa klik adjustment layer, kemudian kita klik ini pen tool belakangan aja. Misalkan kita mau kasih efek ini ya, color correction. Kemudian kita tarik ke sini ke adjustment layer. Apa yang terjadi?
Nah, misal ini saya ganti-ganti, nah ini akan berubah. Nah, kayak gini ya. Misal nih, misal sorry, ini saya ganti look kembali. Setelah itu saya masuk ke bagian efek. Nah, bagian efeknya untuk view saturation, channel range-nya saya kasih, kemudian di sini mungkin saya ganti warnanya ya. Oke, kita play coba. Nah, seperti ini, biar warnanya seperti ini. Nah, ini caranya gimana tadi? Ini ya, ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk mengedit efek yang sudah kita berikan kepada sebuah adjustment layer. Caranya gimana? Tadi efeknya langsung ditarik ke sini, kemudian kita bisa ngedit presetnya di sini, bisa ngedit efek atau presetnya di sini. Nah, ini saya ini namanya apa? Ini namanya adalah efek panel. Jadi di sini ada, nanti kalau kita masukkan sebuah efek baru ke sebuah layer itu otomatis akan memiliki behavior baru. Nah, behavior baru itu yang kita sebut dengan efek dan preset itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di bagian efek panel, di bagian efek panel ini. Nah, misalkan kita pengen ini nih, kalau kita ngelihat ini kan nggak ada ya, layer yang ini nggak ada efeknya ya. Kalau kita ngelihat layer yang ini, adjustment layer ini, maka dia akan ada efeknya. Nah, caranya menghilangkan gimana? Kita klik, kemudian kita klik di bagian ini, kita delete, kita pencet delete, atau ini Ctrl Z saya balikin, atau misalkan kita cari di bagian efek ini ya, kita cari di bagian ini, kemudian klik. Di sini ada use saturation, efeknya kita klik, kemudian bisa kita delete, atau cukup bagian use saturation aja kita delete. Nah, otomatis hilang. Kalau cuma satu efek maka kan hilang sama tanda panah efeknya. Tapi kalau misalkan banyak efek, saya Ctrl Z, misalkan di bawah efek ini ada banyak banget efek yang sudah kita apply, kemudian efeknya kita klik, kemudian kita delete, maka semua efek yang sudah di-apply ke adjustment layer ini akan hilang semua, kayak gitu. Nah, oke, saya tadi ingin memberikan sebuah contoh seperti ini. Misalkan ini use saturation-nya kita tarik ke sini. Oke, ke adjustment layer. Oke, seperti tadi kita bisa membuat animasi ini ya, bukan animasi, perubahan warna. Kita bisa membuat perubahan warna dengan cara yang seperti tadi. Misalkan kita klik di sini di saturation, kemudian change channel range, ini bisa kita ganti channel range, kita klik ini buat inisiasi karena di titik 0, di detik ke 0 kita klik ini sebagai inisiasi, atau mungkin diklik di sini di gambar jam ini loh, gambar jam. Sebenarnya sama aja. Jadi yang saya maksud ada dua opsi tadi ini. Kita bisa memanipulasinya di efek panel, atau kita bisa memanipulasi di layer panel. Kita klik di sini. Nah, otomatis akan muncul titik. Di sini. Nah, kita geser nih. Saya pengen dari detik ini sampai detik ketiga itu terjadi perubahan warna gradasi atau apa itu. Nah, kita bisa klik di sini lagi, channel range, kita klik. Oh sorry, salah, Ctrl Z, bukan channel range ya. Oke, kita klik di sini dulu, kemudian kita nggak usah kita klik di sini, langsung saja kita ganti di sini.
di bagian ini gambar jam, kok ada sih tulisannya. Oke, gambar jamnya ini gambar bukan jam ya, ini ya gambar radius inilah. Ini kita klik, kemudian kita tarik ke kanan atau kiri bebas. Mungkin karena saya lebih cenderung ke merah, saya bikin kayak gini aja sih. Oke, secara otomatis akan terekam di sini. Jadi kalau kita balikin ke ininya, kita balikin ke detik ke 0, kemudian kita play. Nah, ini akan berubah. Tadinya gimana? Tadinya bisa kita lihat di sini. Klik, ini di minimize dulu semua. Nah, yang tadinya seperti ini saya hilangkan ya. Ini kalau efek presetnya nggak ada, kalau adjustment layer nggak ada, bisa kayak gini. Jadi video asli tetap terjaga. Kita play. Nah, aslinya mungkin kayak gini. Ya, setelah saya kasih efek, saya bikin visible ya adjustment layernya. Oke, jadinya seperti ini. Saya play, space. Oke, nah warnanya jadi berubah seperti ini. Oke, seperti itulah kelebihan dari kita menggunakan adjustment layer. Jadi kita tidak perlu untuk mengutak-atik layer yang ada di bawahnya. Nah, Pak, bisakah layer adjustment itu bertumpuk-tumpuk? Bisa. Adjustment layer di atasnya ada adjustment layer lagi, bisa, memungkinkan sekali. Nah, ini saya kasih contoh, saya hapus lagi ya di adjustment layernya. Saya kasih sebuah contoh, create new adjustment layer. Oke, di adjustment layer ini yang akan kita gunakan adalah misal di sini brightness and contrast. Kita cari di bagian efek dan preset, kemudian kita ketik brightness dan contrast. Oke, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini brightness-nya bisa saya ganti-ganti nih. Ini saya balikin ke 0,0 ya, sorry. Ini mulai dari awal brightness-nya bisa saya ganti. Nah, misal saya turunkan jadi minus kayak gini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah misalkan saya pengen efek ini cuma berlaku pada area tertentu saja. Gimana caranya? Itu bisa dilakukan dengan cara seperti kemarin. Kita bisa pakai pen tool. Kita klik pen tool, kemudian kita klik di bagian sini, kita bikin masking, tapi maskingnya itu di adjustment layer, bukan di videonya gitu. Jadi pertama kita pastikan dulu adjustment layer, kemudian baru kita bikin ininya, baru kita bikin masknya. Kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian misalkan di sini, kemudian misalkan di sini, kemudian di sini. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke bagian ini. Secara otomatis dia akan terpilih ya, bagian ini akan diberikan efek, sedangkan bagian di luar itu nggak akan terjadi apa-apa. Efeknya tidak akan di-apply di luar ini. Pak, bagaimana kalau saya pengen kebalikannya? Misalkan ini kan di dalam ya, yang diberikan efek yang di dalam ruangan seleksi masking ya, tapi saya pengen yang di luarnya aja, gimana caranya? Nah, ini gampang, tadi kita tinggal klik di sini adjustment layer, kemudian kita ngambil ke mask. Nah, di sini ada di bagian mask ini ada tulisan inverted. Bisa kita klik. Nah, jadi kebalikannya. Jadi yang akan di preset yang akan di apply itu di luar area seleksi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh gimana kalau misalkan misalkan dua ini mau kita bikin jadi dua adjustment layer. Oh, tentu saja bisa. Saya kembalikan ke sini ya. Oke, ini seleksinya saya hapus dulu. Saya delete. Oke. Kemudian saya pengen bikin
kita klik kemudian delete, kemudian saya pengen bikin mask baru. Oke, mask pertama untuk adjustment layer yang ini ya, kita klik, mungkin bagiannya kayak gini. Oke, masih brightness and contrastnya masih ada. Kemudian yang bagian bawah mau saya kasih adjust, saya kasih seleksi baru lagi, sorry, ini saya klik, kemudian saya geser-geser dulu biar pas, kira-kira diagonal lah. Oke, nah misal kayak gini, kemudian bagian bawahnya mau saya ganti-ganti warnanya gimana, misalkan kayak gini, saya bikin adjustment layer baru, new adjustment layer. Nah ini di sini ada adjustment layer baru, kita kasih masking lagi khusus untuk bagian bawah, berarti pakai pen tool lagi, kita klik bagian sini, kemudian bagian sini, sini. Oke, kita punya dua adjustment layer, yang pertama untuk brightness and contrast, kemudian yang kedua untuk misalkan saya cari yang lain lagi tadi, view saturation, oh misal ini ya, kemudian kita klik, kemudian saya taruh di adjustment layer yang ini, misalkan untuk yang bawah detik ke 0 langsung saya ganti warnanya kayak gini, merah. Oke. Oke, berarti nanti kalau kita klik kayak gini ya, nah kita punya dua dua efek di dua layer yang berbeda. Tapi seperti yang saya bilang tadi, apakah bisa disatukan, banyak efek disatukan dalam satu adjustment layer? Oh bisa, jadi nggak cuma satu aja. Ini contohnya kalau dua layer masing-masing punya efek dan preset sendiri-sendiri. Kita play jadinya seperti apa. Oke, seperti ini. Kalau kemudian adjustment layer 3 nya saya bikin kayak gini, saya bikin mulai dari detik ke 0, kemudian detik ke 0 nya saya kasih ini change color, change range nya saya klik. Oke, kemudian pas kemudian kita dapat kotak ini, diamond ini di timeline, terus saya ganti ke Ctrl Z, saya klik ini ya, channel range, kita bakal dapat ini diamond ini, kemudian saya ganti ininya apa namanya, range-nya saya balikin ke 0. Oke, nah biar warnanya kembali seperti semula, kemudian saya tarik di detik ke 2 atau 3 atau ke 4, mungkin warnanya akan saya ganti, jadi saya puter ininya, puter range-nya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kalau kita klik di sini, kemudian kita mulai dari awal lagi, play. Nah, kita punya dua efek yang berbeda seperti ini. Apakah bisa saling bertumpukan? Bisa. Contoh, si ini saya invert, si adjustment layer 3 saya invert. Ini kan saya klik ya, kemudian saya invert biar jadi seleksi yang sebelah sana yang terpilih. Berarti gimana caranya tadi, mask, kemudian invertednya di klik. Nah sekarang layer ini akan jadi bagian sini akan jadi normal, nggak ada editing apapun begitu. Kalau di sini bertumpuk antara apa, antara color correction, hue saturation tadi dengan brightness contrast. Jadi kita lihat mulai dari awal, bagian sini tidak terjadi apa-apa, space, oke. Kemudian bagian sini sedikit-sedikit berubah warnanya, tapi tetap berubah ininya apa namanya, kontrasnya juga. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita
sudah pelajari ini. Jadi kita tadi sudah membuat sampel video menggunakan efek tertentu dan mengaplikasikan beberapa preset. Nah sekarang yang belum ini saya delete dulu semuanya. Yang belum saya kasih tahu adalah ini, kita bikin satu adjustment layer tapi bisa banyak efek di dalamnya. Contoh, kita kasih hue saturation di bagian ini. Kita klik hue saturation, kita tarik ke adjustment layer, belum terjadi apa-apa. Oke. Kemudian mungkin warnanya saya ganti ya, pas di sini saya klik change range, channel range, kemudian pas di sini warnanya saya ganti jadi agak kemerah-merahan. Oke. Kemudian saya pengen ada efek lain lagi, semisal apa namanya ya, ripple effect. Oke, kita ketemu ripple, kita klik distort ripple, kemudian kita kasih ke adjustment layer. Oke, nah sekarang di panel effect dan preset ini panel effect ini kita akan punya dua properti. Kalau kita lihat di effect sini juga ada dua properti, hue saturation kemudian ripple. Di sini juga hue saturation dan ripple. Mau ngedit yang mana, atas atau bawah terserah, bebas, intinya sama aja. Kemudian misalkan radius ripple-nya ini kita ganti nah seperti ini 8. Mungkin kita nolkan dulu ya, sorry, 0. Kemudian kita balik ke sini, kita balik ke detik ke 0. Detik ke 0 nggak ada ripple, jadinya radiusnya 0. Kita klik radius. Oke, muncul kotak baru di sini, kotak baru untuk ripple effect. Kemudian di detik sampai ke detik 3 saya mau adakan ripple effect dengan radius mungkin seperti ini. Saya drag ya. Oke. Nah sekarang kita lihat kayak ada efek-efek gelombang-gelombangnya gitu ya. Radiusnya saya gede ini. Oke, sekarang kita cek, kita spasi dari awal. Nah kita dapat efek seperti itu. Oke, jadi dari sini ke sini akan terinterpolasi. Jadi si sistem sendiri akan si Adobe After Effects sendiri nanti yang akan menghitung, mengkalkulasikan proses transisi dari sini ke sini. Kemudian karena dari sini ke belakang itu nggak ada perubahan parameter, maka dia akan tetap seperti ini. Jadi nggak ada, kalau di sini kan kita lihat ada transisi ya, mulai dari nggak ada ripple dan mulai dari nggak ada perubahan warna sampai ada perubahan warna di detik ketiga. Tapi setelah detik ketiga dia akan sama terus, efeknya sama, nggak berubah parameternya. Oke, ini efek seputar efek dan preset pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi efek dan preset. Kita akan membahas tentang rotobrush dan lain sebagainya itu di part berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.